Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan paket pembahasan seputar as-saum yaitu berpuasa. Kita sudah memasuki pembatal-pembatal puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah masuknya suatu benda, benda apapun itu, benda padat, benda cair ke dalam jauf, ke dalam bagian dalam tubuh kita, ke dalam perut atau ke dalam rongga dalam tubuh dari manfadhin maftuh, dari lubang atau tempat masuknya sesuatu yang terbuka, dari mulut, dari hidung, dari telinga, dan yang semisal itu. Kemudian yang kedua adalah ta'ammudul qai', muntah secara sengaja. Adapun muntah yang bukan karena sengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian al-jima', hubungan suami istri. Kemudian yang keempat al-inzal, keluarnya air mani karena mubasyarah, karena bercumbu, karena sentuhan kulit dengan kulit, atau istimna, mengeluarkan air mani secara sendiri. Kemudian yang kelima, al-junun, hilang akal. Yang keenam, as-sukru awil ihma, mabuk atau pingsan apabila dia melakukannya dengan sengaja. Inta ada bihima. Kemudian haid dan nifas, kemudian melahirkan, kemudian murtad. Ini membatalkan puasa. Hukum orang yang tidak berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Apabila karena ada uzur, maka dilihat apakah terus uzurnya terus ada berkelanjutan. Apabila terus menerus terjadi uzur tersebut, maka dia contohnya orang yang sakit parah dan divonis tidak sembuh lagi, atau orang yang sangat tua, usianya sangat tua. Maka yang dilakukan adalah memberi makan. Setiap hari dia tidak berpuasa, memberi makan satu orang miskin. Tetapi apabila uzurnya bukan uzur yang mustamir, uzur yang satu hari, dua hari tidak berkelanjutan, maka dia harus qadha, yaitu mengganti di hari lain setelah bulan Ramadan. Misalnya orang yang sakit, tetapi sakit yang ringan, yang bisa diharapkan sembuh kembali. Kemudian hukum berikutnya adalah orang yang tidak berpuasa, orang yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan karena tidak ada uzur, bukan karena uzur. Ini ada kemungkinan bil jima, dengan hubungan suami istri. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat, kemudian qadha, diganti di hari yang lain, dan membayar kafaroh. Kafarohnya bagi laki-laki saja, tidak ada kafaroh bagi wanita. Kafarohnya secara urutan, yang pertama memerdekakan budak yang tidak ada cacatnya, tidak ada cacat yang mengganggu dari sisi pekerjaannya. Kemudian jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, dan jika tidak mampu juga, maka dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, secara berturut-turut. Kemudian diganti pada hari yang lain. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan pembatal berupa berhubungan suami istri, dia harus tetap menahan diri setelah melakukan itu. Dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai terbenam matahari. Adapun jika pembatalnya selain jima, misalnya makan atau minum, dengan sengaja tanpa ada uzur, maka dia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti qadha, diganti pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Selanjutnya adalah hukum yang berkaitan dengan al-i'tikaf. Al-i'tikaf. I'tikaf hukumnya adalah disunahkan dan lebih ditekankan lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Syarat dalam i'tikaf adalah muslim, kemudian tamyiz, usia tamyiz, walaupun belum usia baligh. Kemudian tidak ada hadas besar. Adapun rukun-rukunnya adalah menetap, yaitu menetap di masjid walaupun hanya sebentar saja. Dan syaratnya harus masjid, bukan gedung atau tempat yang lain. Dan tidak disyaratkan masjid jami, tidak disyaratkan masjid yang ditegakkan sholat Jumat di situ. Kemudian niat, niat karena ini ibadah harus diniatkan.
Dan di sini tidak disyaratkan harus berpuasa, tidak disyaratkan juga harus menetap sampai lebih dari 1 hari. Yang penting dia menetap di situ, uh, di masjid dan meniatkan. Pembatal-pembatal iktikaf adalah al-jima, kemudian al-junun, hilang akal, al-ighma, pingsan, as-sukr, mabuk, kemudian al-inzalu an mubasyaratin, keluar mani karena mubasyarah, yaitu karena berjumbu. Kemudian haid, kemudian keluar dari masjid tanpa uzur, apabila karena uzur misalnya karena butuh makan dan tidak ada yang menyediakan, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan. Kemudian ar-riddah, murtad. Iktikaf hukum asalnya adalah sunnah dan iktikaf tidak menjadi wajib kecuali jika dinazarkan. Orang yang nazar iktikaf maka menjadi wajib. Kemudian selanjutnya adalah hukum seputar sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya berlaku pada bulan Ramadan dan hukumnya adalah sunnah, disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Waktunya di bulan Ramadan semenjak selesai sholat isya sampai terbitnya fajar. Dan jumlah rakaatnya adalah 20. Ini yang lebih utama yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Ini berbeda dengan tarawih, berbeda dengan qiyamul lail di selain bulan Ramadan. Maka selain bulan Ramadan disebut dengan qiyamul lail saja. Adapun tahajud apabila dilakukan setelah tidur, setelah bangun dari tidur pada malam tersebut, maka sholat tahajud. Dan sholat witir 3 rakaat, berbeda dengan sholat tarawih. Selanjutnya adalah zakatul fitr. Zakat fitr atau zakat fitrah atau zakat badan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang dia menjumpai, dia mendapati waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Dan wajib bagi orang yang mendapati hari Id dan malam Id tersebut, yang dibayarkan adalah, yang dia zakatkan adalah 1 sok, ukuran 1 sok, yaitu 4 mud. Kalau dalam ukuran takaran kilogram, maka antara 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Jika dia memiliki 1 sok makanan yang di luar dari kebutuhannya, dia melebihi, dia kelebihan dari kebutuhan makanan dia, makanan pokok dia, dan makanan pokok untuk keluarganya, serta kebutuhan-kebutuhan utama dia. Dan dia membayarkan untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang wajib dinafkahi dari kalangan kaum muslimin, yang mereka mendapati akhir hari, ya, terbit semenjak sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Ini wajib diserahkan, zakat fitr. Ini waktu-waktunya. Waktu zakatul fitr terbagi menjadi 5. Ada waktu jawaz, waktu boleh membayarkan. Ini sejak awal bulan Ramadan sampai terbenam matahari di malam Id. Dan menjadi wajib, jadi di awal Ramadan, baik di awal 10 hari pertama atau 10 hari kedua atau pertengahan bulan Ramadan itu boleh. Dan tidak boleh sebelum masuk bulan Ramadan. Lalu menjadi wajib setelah terbenam matahari di malam Id. Dan waktu yang paling utama adalah pada hari Id, di hari Id sebelum melakukan sholatul Id. Kemudian menjadi makruh pada hari Id setelah melakukan sholat Id. Jadi setelah melakukan sholat Id, ya, setelah zuhur misalnya atau setelah asar, ini hukumnya makruh. Dan menjadi haram setelah habis hari Id, hari bulan Syawal, bulan Syawal hari kedua atau ketiga, ini hukumnya haram. Lalu yang dikeluarkan zakatnya adalah 1 sok, ukuran 1 sok dari makanan pokok atau makanan yang paling dominan di negaranya. Di Indonesia misalnya, maka yang dibayarkan adalah beras. Kemudian yang dikeluarkan, ya, al-makhraj. Yang makhraj ini disalurkan kemana? Penyaluran zakat fitr dalam mazhab Syafi'i bisa disalurkan ke 8 golongan masarifuz zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana dalam zakatul mal. Tidak hanya fakir miskin saja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian salatul Id hukumnya adalah sunnah muakkadah dan waktunya sejak terbitnya matahari sampai zawal. Caranya adalah 2 rakaat salatnya, ya, salat Id 2 rakaat
pada rakaat pertama membaca 7 takbir selain takbiratul ihram, tapi ini tidak wajib hukumnya. Kemudian pada rakaat kedua membaca 5 takbir selain takbiratul qiyam, selain takbiratul intiqal. Kemudian bacaannya di rakaat pertama membaca surat Qaf setelah Al-Fatihah dan di rakaat kedua membaca Al-Qamar setelah Al-Fatihah. Kemudian disunahkan setelah sholat 2 rakaat ini melakukan 2 khutbah bagi imam. Dan di khutbah yang pertama dia memulai dengan membaca 9 takbir secara berurutan. Kemudian di khutbah yang kedua disunahkan membaca 7 kali takbir. Dan dalam dalam mazhab Syafi'i disunahkan khutbah 2 kali dengan cara seperti khutbah pada hari Jumat. Berikutnya akan dibahas pembatal-pembatal puasa kontemporer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.